Ini memang strategis dan penting bagi civic education, bagi pendidikan politik masyarakat, tapi efek elektoralnya sangat dan sangatlah kecil saja. Itu respon saya menjawab pertanyaan seberapa besarkah efek elektoral dari gerakan kampus-kampus yang kritis kepada Jokowi, efeknya kepada elektabilitas pasangan Prabowo, kepada pasangan Ganjar, kepada pasangan Anies. Kita mulai dulu dari rentetan berita. Ini saya pilihkan 4 jenis berita. Pertama adalah daftar sivitas akademika kampus yang mengkritik Jokowi. List yang bertambah banyak, ada UI, UGM, UMS, dan belasan lainnya. Kedua jenis berita dari pihak yang membela Jokowi yang mengatakan kampus rame-rame kritik Jokowi karena ada politik yang mengatur-ngaturnya itu, ada partisanship di sana. Lalu jenis berita lain lagi, ini bantahan dari PDIP yang mengatakan PDIP bantah mobilisasi kampus-kampus kritik Jokowi. Dan selanjutnya ini berita jenis keempat yang membuat gerakan sebaliknya dari aneka guru, dosen, kampus yang justru membela Jokowi dan mengatakan demokrasi sehat-sehat saja di era Jokowi. Dalam pemilu ini, gerakan apapun yang muncul memang bisa kita tangkap dalam dua perspektif yang penting. Pertama adalah melihat efeknya bagi politik elektoral. Seberapa besar efek gerakan itu untuk menambah atau mengurangi elektabilitas capres tertentu, karena memang dari kacamata ini yang penting adalah menang dan kalah dalam Pilpres, dan siapa yang akhirnya terpilih dalam Pilpres, itulah yang penting, dan ini cara berpikir politisi. Namun juga ada perspektif lain yang tak kalah pentingnya, yaitu civic education. Bukan kalah yang menang yang mereka lihat, tapi efeknya untuk menyuburkan demokrasi, efeknya untuk pertumbuhan demokrasi yang sehat, bukan menang dan kalah, dan ini perspektif yang sangat disukai oleh aktivis demokrasi dan para pejuang civil society. Bagaimana kita menilai dari gerakan aktivis kampus ini, dari para profesor yang kritis kepada Jokowi, dari sisi pendidikan politik jelaslah ini satu gerakan yang penting karena demokrasi itu adalah pohon yang tumbuh. Pohon ini terus memerlukan vitamin, memerlukan pupuk, memerlukan air yang segar, ekosistem seperti kritik dari kalangan cendekia, dari kampus, suara-suara yang semiring apapun dari kampus, sejauh itu hasil riset, hasil renungan, itu selalu baik-baik saja untuk demokrasi, karena itulah yang bisa membuat demokrasi kita untuk tumbuh dan bertransformasi dari suasana demokrasi transisi kepada demokrasi yang lebih terkonsolidasi, yang lebih matang. Itu besar efeknya, tapi dari sisi politik elektoral, pengaruh gerakan kampus ini tidaklah banyak. Mengapa? Ini datanya. Pertama karena memang kepuasan para Jokowi sekarang ini tinggi sekali, hampir 10 tahun dia menjadi presiden, 80,8% publik puas kepada kinerja Jokowi. Ini approval rating yang tinggi sekali, tidak hanya untuk ukuran Indonesia, tapi juga untuk ukuran dunia. Di kalangan terpelajar bahkan yang puas pada Jokowi itu 77,9%, yang tak puas pada Jokowi 21,8%. Jadi bisa kita katakan di kalangan terpelajar, kalau kita definisikan ini adalah mereka yang mahasiswa, yang D3, D1, S1, S2, S3, para profesor. Di setiap kampus itu rata-rata dari 10 orang warga kampus, ada 2 yang tak puas pada Jokowi, tapi ada 7 yang puas pada Jokowi, dan 1 orang dari 10 itu yang tidak memberikan suara. Jadi bisa kita katakan
berapapun jumlah profesor, dosen yang mengkritik Jokowi di sana, katakanlah ada 20, mungkin juga di sana ada sekitar 70 lainnya yang tak bersuara tapi mereka puas pada Jokowi karena perbandingannya adalah 77,9 dan 21,8%. Mengapa terjadi seperti ini? Itu karena memang di kalangan manapun bisa saja terjadi perbedaan persepsi mengenai realitas politik. Apa yang bagi seseorang, bagi satu guru besar, itu hal yang kritis, hal yang perlu dikritik, tapi bagi yang lain itu hal yang ditoleransi, bisa ia tangkap dengan kepentingan yang lebih jauh, karena memang politik adalah persepsi. Dan mengapa efek elektoral tak besar? Karena memang kalangan terpelajar itu sendiri totalnya jumlahnya di bawah 10% saja. Apapun yang terjadi di kalangan terpelajar ini itu hanya menjadi badai di dalam toples saja. Efeknya hanya di kalangan pemilih 10% saja. Karena majoriti pemilih kita yang tak tamat SD, tak tamat SMP, itu 60%, 6 kali lebih banyak dari kalangan terpelajar. Karena itulah saya katakan efek elektoral tak banyak, namun sekali lagi dalam demokrasi, dalam pemilu memang kita tak hanya melihat politik elektoral, kita pun juga melihat civic education-nya. Demikian informasi data bersama saya, Denny J.A.